Karena koruptor itu kan orang-orang pinter juga gitu kan. Nggak ada koruptor itu orang bodoh gitu kan. Saya juga ya bangga juga menjadi bagian misalnya proyek dalam IKTP, bagaimana dulu kita IKTP itu bayangkan kerugian negaranya aja 2 triliun lebih Kang gitu kan. Itu kita beliin cimol dapat berapa banyak. Kalau yang KPK yang lalu ya sebelum revisi itu kan berani jujur, hebat gitu. Kalau sekarang kok berani jujur pecat gitu, itu bener nggak Bang? Saya mau tahu itu, mau konfirmasi ke Bang Yudi. Kalau itu benar, kalau ada orang yang jujur seperti Bang Yudi dan teman-teman yang lain dipecat, itu kan bener dong kalau gitu. Kira-kira seperti apa Bang? Ya itu yang menarik gitu Mas. Kan kita ini kan alih status dari yang sebelumnya pegawai tetap menjadi ASN gitu. Artinya ya sudah tidak ada lagi tes lah gitu kan, misalnya kalaupun ada tes itu hanya asesmen gitu kan, seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi gitu. Ya bayangkan, saya ngelihat perjuangan kita ini luar biasa, bahkan Presiden pun sampai pidato gitu ya. Presiden pidato 75 jangan diberhentikan, malah orang-orang itu pada rapat 51 diberhentikan gitu kan. Jadi menarik. Ada kekuatan apa ya sampai presiden arahannya aja tidak digubris oleh orang ini. Nah, masalah tadi ya banyak tuh berseliweran ya, berani pecat. Ya saya pikir itu hal yang menarik gitu ya. Apa namanya? KPK harusnya membuktikan, pimpinan KPK gitu kan. Harusnya ya mereka tuh sudah prediksi bahwa nanti kalau misalnya ada yang berhentikan, mereka menjadi orang yang mengawal. Tapi kami paham gitu kan. Ya dan kami pun tidak menggantungkan nasib kami di mereka gitu. Ya kalau misalnya mereka udah punya itikat baik misalnya dari awal, tentu mereka tahu ini ada tes. Nanti kalau misalnya ada gugur, nanti seperti apa? Kan harusnya bicara seperti itu ya kan. Kami saja sampai saat ini hanya baru menerima SK untuk istilahnya menyerahkan tugas dan tanggung jawab. Artinya kami nonaktif dalam tindakan penyidikan gitu. Ini pemberhentian belum gitu ya. Mungkin mereka nunggu sampai nanti November gitu kan. Namun ini yang menarik ya. Belum apa-apa kami sudah dinonaktifkan gitu. Belum, kenapa kami tidak sampai 4 bulan berikutnya kami tetap bekerja gitu. Saya tak kira ada ketakutan apa gitu kan. Apa kami takut kami akan semakin beringas gitu kan menangkapi koruptor gitu kan. Apalagi kita banyak saat ini banyak kasus-kasus besar yang ternyata masyarakat agak kecewa gitu ya. Kemudian tuntutan kasus Benur gitu kan, dan vonisnya, kemudian juga kemarin tuntutan dari bansos gitu kan. Ya saya pikir ya masyarakat lah yang menilai gitu kan. Saya tentu tidak bisa menilai, tapi setidaknya Mas Kang bahwa ya kami pun tetap konsisten bahwa ya banyak yang mengatakan bahwa loh ini kok pegawai-pegawai ini kok nggak takut ya, kalau biasanya di tempat lain pasti orang takut sama atasan gitu kan. Tidak gitu kan. Yang kami takut adalah kami tidak mampu menjaga integritas dan kami pun larut ya. Itulah yang menjadi salah satu penyebab korupsi di Indonesia. Banyak orang-orang diam ketika melihat melihat sesuatu yang tidak benar gitu kan. Ah sudahlah, mendingan saya mikirin hidup saya, enggak gitu kan. Ya, Kami pun ya. masalah hasil ini tidak jadi masalah gitu kan. Tapi yang penting kami sudah berjuang, ombudsman sudah, tinggal nunggu Komnas HAM Kang. Semoga hasilnya bagus. Tapi yang Amin. intinya bahwa ya jangan sampai, yang paling penting sekarang ada harapan masyarakat. Toh pimpinan sekarang ini hanya sampai 2023 gitu kan. Mereka juga nggak lama, nggak abadi gitu kan. Kami pikir itu nggak abadi gitu kan. Ya kami pun juga makanya masih punya waktu sekitar mungkin 90 hari lagi bagi kami untuk berjuang sebagai pegawai KPK. Yang kami tegaskan juga kami tetap untuk bisa menjadi pegawai KPK ya, karena tidak ada alasan untuk memberhentikan kami gitu ya. Tapi kalaupun tidak ya sudah gitu kan. Tapi setidaknya kami berhasil membuktikan bahwa pelemahan pada proses korupsi ya satunya ini gitu kan. Ya, Ada upaya untuk menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas. Seperti itu Mas. siap, siap. Wah, makin ini ya. Kita apa yang ngeri ya kalau melihat cerita beliau gitu ya. Jadi apa ya, orang-orang jujur disingkirkan. Lalu mohon maaf, negara macam apa kita kalau seperti itu? Kan artinya negara nggak waras. Di mana-mana orang jujur itu aset, aset KPK, aset bangsa, aset negara, aset rakyat gitu loh, bukan untuk disingkirkan. Oleh karena itu saya yakin ya seluruh rakyat Indonesia mendukung ya langkah-langkah Bang Yudi dan teman-teman yang lain. Saya percaya itu. Saya punya Betul cerita. Kang Siap. tadi Ya, menarik nih. Menarik gimana? ketika Kang bilang bahwa
ini aset dan sebagainya. Ini tadi kita berbicara idealisme, kita belum bicara kompetensi. Ya. Yang disingkirkan ini ada alumni Australia, ada alumni Jepang, ada alumni dari Belanda, ada alumni dari Amerika gitu kan yang masuk dalam 75 ini gitu kan. Artinya ini orang-orang secara kualitas terbaik gitu kan. Belum pengalaman di KPK, saya udah 14 tahun, ada yang dari KPK baru berdiri gitu kan. Itunya kemudian negara ini pun juga sudah menyekolahkan kita, gitu, mendidik kita, melatih kita. Kayak saya spesialisasi saya hukum anti korupsi gitu kan. Gitu. Jadi berapa banyak negara pun menginvestasi pada saya gitu kan. Kok dengan semudahnya dibeginikan gitu kan? Ya, 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 betul. Bahkan dibilang katanya tidak bisa dibina dan sebagainya. Apa yang nggak bisa dibina? Kita ikut ikut pelatihan dan sebagainya kemana-mana gitu kan? Ke luar negeri dan sebagainya. Jadi dari sisi investasi negara aja kepada kita gitu ya, agar kita dengan kinerja sekarang itu aja udah banyak gitu. Kok tiba-tiba dibeginikan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu kita kan ada ilmu untuk bisa menangkap koruptor, artinya spesifik, ya kan. Kemudian juga ilmu yang kita ini adalah ilmu yang selangkah lebih maju dari koruptor, ya. Bukan ilmu yang kayak sekarang kan koruptor atau penjahat lebih maju dari penegak hukum. Enggak, kita belajar giat gitu kan. Kita beri pelatihan. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa selangkah lebih maju dari koruptor. Supaya apa? Supaya nggak dikelabui gitu kan. Karena koruptor itu kan orang-orang pinter juga gitu kan. Nggak ada koruptor itu orang bodoh gitu kan. Ya, Mereka berpendidikan gitu kan. ya, Ngerti bagaimana cara korupsi gitu kan. Ketika korupsi aja mereka harus mengerti caranya untuk korupsi. Ya kalau misalnya ada orang bodoh nggak mungkin dia bisa korupsi karena nggak tahu caranya gitu kan. Gitu. Oke Kang. Nah, wah, luar biasa ya, mengupas tuntas ini persoalan-persoalan korupsi di Indonesia. Dan ini tentu amal jariah beliau ya untuk bangsa ini dalam YouTube saya ini. Nah, sebenarnya kasus-kasus besar apa yang pernah Abang ungkap ya kan? Kan itu kan butuh nyali yang luar biasa lah untuk menangkap orang-orang, mohon maaf tadi, orang yang pintar, berpendidikan, yang korupsi. Kasus-kasus besar apa Bang yang pernah Abang tangani dan pernah, mohon maaf ya, diangkat di KPK begitu? Baik, terima kasih Kang. Jadi apa sih kunci keberhasilan suksesnya KPK saat ini Kang? Ya. Karena independensi pegawainya yang menjadi pegawai KPK dan loyal kepada KPK hanya satu, kepada KPK. Mereka tidak memikirkan nanti wah saya harus ke instansi lain, ya kan, tidak berpikir untuk dipindahkan. Itu intinya dulu di situ. Kemudian yang kedua, dari rekrutmennya, integritas kompetensinya. Ya, dari sinilah kemudian tercipta pegawai KPK yang siap untuk bisa bekerja berkomitmen kasus sebesar apapun gitu. Kasus saya paling pertama kali dan paling besar itu Senturi gitu kan, ketika 2012. Ngeri kali. Saya masih usia 30 tahun saat itu gitu kan. 30 tahun kurang malah kan gitu. Udah menangani kasus Senturi yang seluruh Indonesia gitu ya, itu membicarakan gitu. Jadi bayangkan saya terlibat, bahkan saya mengurus barang buktinya gitu. Jadi ribuan barang bukti itu saya paham lah bagaimana istilahnya korupsi di tingkat terjadi Bank Senturi itu. Nah, itu saya masih junior lah gitu kan. Nah, kemudian setelah itu ada kasus IKTP, kasus Pelindo 2, OTT, ada beberapa kali OTT ya. Menteri pun saya sudah ada 2 menteri yang saya tangani gitu ya. Kemudian juga direksi BUMN, bupati, gubernur, DPR, DPRD, banyaklah Kang yang sudah saya tangani. Yang paling banyak itu ya tangani Sumatera Utara ya. Mulai dari dulu gubernurnya, kemudian anggota DPRD-nya. Itu yang menarik ya ketika saya menangani kasus korupsi yang besar ini ya. Memang mereka itu sebenarnya takut untuk ditangkap gitu kan. Mereka mau duitnya aja gitu. Menemukan ada koruptor mau 1 hari pun di penjara, nggak mau. Makanya mereka menggunakan berbagai macam cara lah untuk bebas gitu ya. Tapi karena integritas dari pegawai KPK, akhirnya ya tidak bisa gitu kan. Kenapa? Karena di KPK yang paling bagus itu sistemnya Kang. Kasus apapun bisa ditangani gitu. Karena sistem yang bagus dan pemimpin itu yang paling penting. Ya, jadi ya saya juga ya bangga juga menjadi bagian misalnya proyek dalam IKTP, bagaimana dulu kita IKTP itu bayangkan kerugian negaranya aja 2 triliun lebih Kang gitu kan.
itu kita beliin cimol dapat berapa banyak. Gitu Kang. Ya, luar biasa membanggakan Bang Yudi ini ya. Jadi publik harus tahu nih, anak-anak muda Indonesia harus tahu. Rakyat Indonesia itu bahwa beliau orang berintegritas, orang hebat, membanggakan. Kenapa harus disingkirkan oleh orang-orang oknum yang tidak bertanggung jawab? Ini pertanyaan kita. Nah, Bang, ketika banyak menangani kasus gitu lah. Sekarang juga bagi saya Abang adalah aktor pejuang lah ya untuk menyelamatkan KPK lah kalau saya katakan sebegitu. Nah, sebenarnya pernah nggak ada ancaman-ancaman ya dari Abang atau teman-teman Abang apa ya apa anggap angin lalu aja ancaman sudah sering biasa gitu pembunuhan atau apa keluarga itu ada nggak Bang ancaman seperti itu? Ya tentu saja seperti saya katakan kan yang kita lakukan orang punya kuasa, punya jaringan gitu kan, punya uang gitu kan. Tentu mereka melakukan berbagai macam cara lah gitu kan. Ya misalnya kayak waktu dulu waktu kita paling kalau saya sih nggak terlalu banyak teror lah ya. Tapi kan teman-teman yang lain kayak misalnya penganiayaan di Hotel Borobudur, Bang Novel gitu kan, ada Bang Afif gitu kan, yang sampai disiram air keras mobilnya gitu ya, dan rumahnya sempat diteror benda seperti bom pimpinan KPK gitu ya, banyak teror sebenarnya. Tapi kan tentu yang ramai itu nggak banyak ya, yang tidak terungkap ke publik. Tetapi setidaknya ini menandakan bahwa koruptor itu ketakutan ketika ditangkap gitu kan. Akhirnya mereka melakukan apa sih? Teror gitu kan. Teror itu bukti apa sih? Bukti bahwa orang itu takut untuk melawan gitu. Jadi kalau untuk saya pribadi sih paling ya paling dikata-katakan saja gitu kan, paling dibentak-bentak, dimaki-maki, tapi hal biasa. Tapi kita calling down aja, karena tujuan kita adalah mengungkap kasus korupsi dan menangkap koruptor. Itu aja. Paling mereka hanya memancing-mancing gitu kan, supaya kita emosi, supaya kita mukul gitu, paling begitu gitu kan, gitu. Atau ini Bang ada tawaran-tawaran apakah aduh dikasih rumah nih di villa mana ada nggak yang gitu-gitu mencoba untuk Alhamdulillah ya Kang, karena itu tadi orang tahu KPK itu independen, gitu, KPK itu integritas kuat. Jadi sampai saat ini Kang, saya mungkin seribuan saksi saya periksa, belum pernah ada yang menawarkan itu. Kenapa? Karena di awal kita ketemu, kita sudah mengatakan bahwa tidak boleh untuk memberikan suatu apapun. Bahkan ada biodata, kita ngasih biodata saksi, di situ ada nyata bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan bentuk apapun. Dan tapi mereka juga paham juga. Kan kita aja bahkan ada anekdot ya, kita bukan anekdot ya, fakta ya, bahwa kita pun kalau keluar daerah, air putih pun disuguhi kita nggak mau gitu kan, teh manis dan sebagainya. Karena apa? Kita sudah mendapatkan logistik dari kantor gitu kan, seperti itu. Jadi sampai sekarang belum pernah ada yang menawarkan. Dan saya pikir kita pun kerja di KPK kan untuk pengabdian, bukan sekedar gajian. Kalau gaji pun sudah cukup lah, gitu kan. Emang kita mau hidup seberapa banyak sih? Koruptor itu kan kayak begitu. Sebenarnya mereka mobil mewah udah ada satu, ya rumah sudah ada satu, mau apa lagi? Nyata pengen banyak. Rekening sudah ada, nolnya mungkin sampai miliaran gitu, tapi pengen lebih dari miliaran gitu kan. Kita aja kadang-kadang akhir bulan nolnya aja udah gelinding semua ya Kang. kita ini Abang ya orang berintegritas saya dosen tahu sendiri lah honor dosen berapa gitu kan. Ya, Tapi ini Kang yang menarik Kang ya. Saya meriksa mereka, menggeledah rumah mereka. Jadi saya tahu kan keluarganya. Jarang sekali mereka bahagia Kang, gitu kan. Weh, gitu ya Bang? Padahal duit Jarang. banyak. Oh, siap. Uang banyak tidak menjamin kebahagiaan. Ada nggak bahagia lah. Nyata uang itu saya di sini kemudian apa sih yang membuat saya akhirnya tetap konsisten dengan integritas dan jelas. Ternyata uang itu bukan segala-galanya, gitu kan. Dengan banyak uang kadang-kadang yang mereka keluar gitu kan dan sebagainya gitu kan. Jadi keluarga berantakan gitu kan, rumah tangga nggak bener gitu kan. Jadi banyak sekali keluarga koruptor itu yang nggak bahagia gitu kan. Ya, betul Kalaupun Bang. bahagia hanya kalau kelihatan ke publik aja gitu kan. Ya, siap. Saya sepakat Bang. Saya jadi dosen ini kan 14 tahun nih. Ya Itu tapi bahagia Bang. Duit itu gak banyak, tapi bahagia berkah gitu. kan kelihatan di muka Akang gitu kan orang bahagia gitu. Beda. Amin. Kalau saya baca ya kan saya juga mempelajari Eh, psikologi kan. Kalau eh, misalnya orang kita harus tahu kan ini eh. orang ini berbohong atau nggak berbohong atau sesuatu. Ya kelihatan mereka itu karena kan kita melihat langsung koruptor atau saksi di ruang 2x3 ya 2x3 atau 3x4 gitu ya, besar kayak ruang-ruang kayak kita dulu ingat foto box gitu ya. 2 kali lebih besar dari itulah. Eh, Bagaimana kan kita hanya berdua dengan dia, kita bisa kelihatan dia perilakunya kayak apa gitu kan. Bagaimana ternyata
dia menyembunyikan psikologi yang luar biasa gitu. Jadi di situ saya melihat ya bahwa ternyata uang itu ya bukan segala-galanya. Tetapi kita jangan berpikir pikiran kita, Kang. Ketika saya melihat mereka nyelamin, oh ternyata beda. Arti kebahagiaan mereka adalah uang. Dengan uang misalnya mereka nggak bahagia di rumah bisa keluar, gitu kan? Cari di luar, gitu kan? Jadi mungkin, jadi koruptor itu apa namanya, bahkan mungkin ya menuhankan uang gitu ya, karena uang itu segala-galanya bagi mereka gitu. Padahal kan apa nggak seperti itu kan dunia ini gitu. Toh saya melihat ya paling mereka ketika korupsi sebanyak-banyaknya berapa sih, itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka pun juga jabatannya berapa lama sih? Kan nggak ada yang abadi gitu kan. Ya sekarang ya mereka harus di penjara dan sebagainya, walaupun ya akhirnya karena kita ngelihat begitu penjara kok kayaknya ada fasilitas ini itu dan sebagainya gitu kan, seperti itu. Tapi ya itulah uniknya. Kalau misalnya saya ngeliat kalau misalnya di zaman sekarang Indonesia udah benar, terus aktivis-aktivis dan dosen akademisi kayak kita mau menyuarakan apa, Kang? Ya betul. Nah, di situ Bang. saya lihat setiap orang ada zamannya. Kayak sekarang, kenapa sih permasalahan ini saya menjadi ketua wadah pegawainya? Karena saya berpikir gitu kan. Karena saya lihat, mungkin saya yang paling siap gitu kan menghadapi ini gitu. Ya, betul. Saya sepakat, Bang. Dan itu sebenarnya yang kita sebut tokoh, Bang. Makanya saya mengundang ke channel saya ini gitu untuk Abang sharing berbagi. Kenapa? Bagi saya mengundang Abang itu tidak mudah gitu. Jadi ini suatu kebanggaan dan bagi saya ini bagian daripada untuk mencerahkan rakyat Indonesia gitu. Sesungguhnya ada yang salah dan ada yang terjadi hal aneh di KPK. Ya kita perlu perbaiki itu loh. Nah, saya sering Bang ditelepon sama teman-teman media ya cerita. Misalkan Kang Ujang dong, ini dong komentar dong, tolong dukung dong ini pimpinan KPK kata gitu loh. Dukung dong Pansel, dukung dong TWK oleh pimpinan banyak Bang, tapi tidak ada yang saya gubris. Semuanya saya mendukung adalah mendukung abang-abang yang disingkirkan itu karena tahu TWK ini adalah proses akhir daripada penyingkiran atau pelemahan pembunuhan KPK itu. Dan saya tahu juga 75 pegawai itu ya memang ingin disingkirkan. Kan itu, masa kita dukung yang begitu? Kalau saya mendukung itu kan saya nggak waras. Ya tentu lihat Abang bisa cek di media tentang komentar-komentar saya kan bagaimana saya ingin menguatkan KPK mendukung teman-teman 75. Kenapa? Kita cinta terhadap tanah air ini, Bang. Bener nggak? Terhadap bangsa ini. Betul, makanya gitu. saya hadir di sini, karena saya udah profiling Abang gitu kan. Bisa. Apa saya jadi penyidik kalau masih saya profilin dulu orangnya siapa nih gitu kan. Jadi deg-degan gitu. Enggak, maksud saya kalau kita kan dosen, ya kan? Iya. Ya nggak ada lah, kita nggak main proyek, nggak apa itu, nggak ada itu. Kita mah proyek mengajar untuk bangsa aja, Bang. Betul, Nah, Kang. kita kembali Bang ke TWK. Sesungguhnya gimana sih cerita TWK itu, Bang? Ya kan, apakah memang betul-betul tadi saya katakan tadi yang apa saya katakan subjektif saya, apakah memang betul-betul ingin disingkirkan atau seperti apa cerita awalnya ini? Ya, TWK ini. kan awalnya kan ketika revisi undang-undang KPK itu kan kita bersuara ya, jangan sampai si undang-undang itu kan sistem, ya kan? Filosofis dasar penegakan hukum pengen kemana sih arahnya KPK itu kan kelihatan. Kita jangan ngomongin pimpinan dulu, ngomongin sistem. Nah, salah satunya di situ kan ada peralihan status menjadi ASN yang kita sudah kaji. Ini kan bisa melemahkan KPK gitu. Kalau misalnya ya pegawai KPK menjadi ASN, kenapa nggak dari dulu gitu kan? Kenapa nggak tahun 2002 founding father kita mengatakan bahwa pegawai KPK itu ASN? Karena memang pada saat itu kan ketika era reformasi gitu ya, paham birokrasi ketika itu yang korup gitu kan, sehingga jangan sampai pegawai KPK nanti kalau bukan nggak independen karena menjadi ASN gitu kan, artinya akan menjadi bagian sama pegawai itu akan menjadi statusnya sama dengan pegawai di kementerian-kementerian lain saat itu. Saat itu bisa kok dibuat yang KPK namanya pegawai tetap KPK gitu kan, bisa gitu kan. Itu di undang-undang sebelumnya Kang gitu kan, udah pegawai KPK adalah pegawai tetap dan tidak tetap dan
pegawai negeri yang dipekerjakan gitu kan. Tapi ini bukan bagian dari KPK sampai seterusnya ya, hanya di waktu 10 tahun gitu kan. Dan bisa menjadi, dan kalau mau ingin tetap di KPK jadi pegawai KPK setelah 10 tahun. Artinya di sini ya pegawai KPK gitu kan. Nah, dari sini kemudian ya berubah tahun 2019 ketika alih status. Sebenarnya saat itu kita berpikiran, wah alih status ini bisa jadi menyingkirkan. Kenapa? Karena saat itu kan kalau menjadi ASN, lihat undang-undang ASN, ya ini harus di bawah 35 tahun gitu kan. Kemudian tidak boleh pernah menjadi PNS, Polri atau apa gitu kan, TNI. Kan KPK ada yang ex Polri, pensiunan, ex TNI gitu kan, ex PNS gitu kan. Udah pernah punya NIP gitu kan. Gitu. Nah, di situ kemudian kan akhirnya namanya alih status gitu kan. Dan kita paham gitu, alih status. Dan benar kan alih status gitu, bahwa ternyata pegawai KPK di atas 35 bisa gitu kan. Pegawai KPK yang misalnya pernah jadi pensiunan TNI, Polri, dan PNS masih bisa jadi PNS lagi gitu kan. Nah, oke. Kemudian di PP-nya pun aturan tidak ada pemberhentian. Ya Kang ya. Kemudian di Perpom, oke lah muncul TWK. Tapi kalau waktu itu TWK sendiri tidak pernah dikatakan disampaikan pada kita bahwa ini memberhentikan. Ini hanya sebagai assessment. Gitu. Barulah rame ya. Mulai kecurigaan kita mulai ketika diumumkan gitu kan. Kemudian kita dikasih surat tugas nonaktif. Di situ kita mulai curiga. Wah, ini apa gitu kan. Kita pun juga tidak pernah diberitahukan akan diberhentikan. Sampai saat ini ya, kita tidak pernah mendapatkan SK pemberhentian kita. Dan pernah tidak berhentikan langsung, Yud, kamu berhenti ya? Nggak pernah. Di November gitu. Nggak pernah. Gitu. Baru yang kita masih tetap pegawai KPK sekarang, tapi kita dapat SK 652 bahwa kita harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab di tanggal 7 Mei yang lalu, artinya sudah Juni, Juli gitu kan. Padahal orang mau pensiun aja kan, itu masih bisa bekerja besok, atau orang yang mengundurkan diri besoknya hari ini pun dia mau masuk kerja masih bisa kerja, lah kita nggak bisa gitu kan. Di sinilah kami lihat banyak keanehan, banyak kejanggalan, belum dari pertanyaan-pertanyaannya gitu kan, yang kami pun kemudian melapor kepada Ombudsman. Kenapa? Kalau kami yang mengungkap dan sebagainya tentu nggak objektif karena kami yang disingkirkan gitu kan. Kemudian pimpinan KPK pun juga pernyataan-pernyataan mereka pun juga pasti akan membela kebijakan mereka, gitu kan? Di sini perlu ombudsman, gitu kan? Ya benar, ombudsman melakukan temuan maladministrasi. Artinya ini adalah lembaga independen loh, ya lembaga negara yang berhasil yang istilahnya di luar kita, ya pihak berperkara itu membuka itu semua, seperti itu Kang. Jadi dari situ kami lihat loh, ini kami banyak mengatakan bahwa itu 1002 lain itu bisa kok, ya tentu saja kami harusnya bisa. Kan pertanyaan-pertanyaan tidak ada pertanyaan yang ini bukan pertanyaannya itu bukan pertanyaan yang apa sih UUD 45, apa sih Pancasila, apa sih tentang NKRI, konsep wawasan kebangsaan. Lah, Kang, saya ini anak dulu lulusannya sejarah UI kan gitu kan. Ya. Paham itu semua gitu. Enggak, ini pertanyaannya tanya jawab dan sebagainya, tiba-tiba Anda tidak memenuhi syarat. Saya pernah lihat ada tuh yang poin merah dan sebagainya, kebanyakan karena melawan perintah atasan. Ya saya katakan ketika wawancara, ketika ada atasan mengintervensi kasus, saya tidak mau, itu yang pertama. Disuruh belok-belok, saya nggak mau. Gitu kan. Ini karena saya tahu, ini kebanyakan saya pikir karena idealisme. Dan begitu 75 nama ini keluar, ya kan, udah jelas lah ini apa gitu kan. Nggak usah lagi membuktikan, kan ini bukan pembuktian penyidikan gitu kan, kita harus fakta. Dari situ aja terlihat gitu ya. 75 orang ini siapa gitu, bukan kaleng-kaleng semua gitu kan. Jadi dari sinilah kemudian ya kami melihat atas wawasan kebangsaan ini itu kalau nanti akhirnya di November memberhentikan ya itu berarti benar-benar untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK yang terbaik gitu kan. Dan akhirnya benar bahwa revisi undang-undang KPK itu melemahkan KPK. Kan dulu katanya memperlemah gitu kan. Jadi jangankan 51 orang atau 75 orang berhenti. Satu orang berhenti aja gara-gara undang-undang itu berarti memperlemah dong. Ya kecuali emang mau mengundurkan diri, tapi kan enggak, gitu kan. Nah, tapi kami seperti tadi saya katakan Kang ya untuk luar biasa ya 75 orang ini itu memberhentikannya itu dengan jalan berliku gitu, tes wawasan kebangsaan, kemudian butuh banyak lembaga gitu kan. Gitu. Padahal putusan MK sudah jelas bahwa pegawai KPK itu ketika alih status menjadi
ASN atau menjadi PNS sekarang, itu mereka tidak boleh dirugikan karena telah berkontribusi dan berdedikasi lama kepada KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi Mahkamah Konstitusi saja mengakui dan menghargai gitu kan jasa kami. Dan yang kedua tadi Presiden ya langsung loh yang mengatakan bahwa 75 orang tidak boleh diberhentikan. Jadi apa namanya? Saya tidak tahu ada konstelasi apa, siapa, bagaimana politiknya apa gitu kan. Yang kami mau sebenarnya ya kami tetap di KPK untuk memberantas korupsi gitu kan. Itu aja gitu. Karena memang dari sisi jiwa kami, soalnya memang sudah chemistry-nya ke pemberantasan korupsi. Kemudian yang kedua ya kompetensi kami, gitu kan? Karena kami memang penyidik, gitu kan? Saya sendiri penyidik udah 8 tahun, gitu ya. Belum yang senior-senior saya, gitu. Mereka kenapa nggak diberdayakan, gitu kan? Gitu. Apa namanya? Ini yang makin membuat banyak kejanggalan dan keanehan-keanehan. Makanya kami menunggu lagi nih Komnas HAM, ya, untuk hasil dari investigasi mereka terhadap proses yang kami katakan bahwa ini upaya untuk menyingkirkan kami agar tetap bisa memberantas korupsi dengan bekerja di KPK. Gitu kan?